4 teka-teki untuk menguji kecerdasanmu. Bisakah menjawab satu pertanyaan? Apa kamu pergi ke gym, berenang di kolam renang, bermain tenis? Mungkin kamu khawatir dengan kondisi tubuhmu, jadi kamu berolahraga secara teratur. Tapi gimana cara melatih otakmu? Tenang, kamu nggak harus mengalihkan bilangan 10 angka di luar kepala kok. Kadang yang dibutuhkan cuma satu gambar dengan penjelasan tersembunyi. Kami punya tantangan untukmu. Ada 4 teka-teki dalam video ini. Manfaatkan waktumu, jangan buru-buru, dan pikirkan baik-baik. Oke, yuk kita mulai. Di sungai. Hari itu panas sekali, tapi Inspektur Andika sedang bertugas. Untungnya, dia nggak harus duduk di ruangan kantor yang pengap. Detektif itu bersama asistennya sedang mengejar penjahat berbahaya. Ketika mengikuti jejak penjahat itu, mereka sampai di tepi sungai kecil, tapi sangat dalam dan berarus deras. Inspektur dan asistennya melihat beberapa perenang, mendekati mereka, dan bertanya, "Kami sedang mencari seorang laki-laki seumuran kalian. Dia pasti di dekat-dekat sini. Apa kalian melihatnya?" Salah satunya langsung menjawab, "Dia berlari melewati kami beberapa menit lalu, terus nyebur ke sungai. Itu dia, kelihatan di seberang sungai sana. Buruan kalau mau nangkap." Cowok ramah itu bahkan menawari Andika perahunya, tapi si inspektur menolak. "Biar aja dia kabur," katanya. "Sekarang aku mau kenalan sama kalian." Kenapa si inspektur memutuskan untuk memperhatikan cowok-cowok itu dan bukan mengejar buronannya di seberang sungai? Jangan buru-buru menjawab, kamu punya waktu untuk berpikir. Kalau nggak cukup, pause aja videonya buat menganalisis. Cari hal-hal detail dalam gambar yang bisa bantu kamu. Nah, apa yang mencurigakan di sini? Tampilan cowok-cowok itu? Tapi ini wajar, pakaian yang biasa dipakai di pantai. Apa ada sesuatu di semak-semak, di pasir, atau sungainya? Menurutmu apa? Atau mungkin kamu udah nemu jawabannya? Jadi, siapa penjahatnya? Kalau kamu perhatian, kamu pasti ingat kalau arus sungai deras sekali dan sungai itu sendiri dalam dan ganas. Kalau ada yang memutuskan untuk menyeberanginya, tentu dia akan segera tenggelam. Meski penjahat itu olahragawan berbakat dan berhasil sampai di seberang, dia pasti akan terseret arus dari tempat itu. Mustahil dia bisa sampai di seberang. Jadi, penjahatnya adalah salah satu dari cowok-cowok yang berdiri di tepi sungai, di depan sang inspektur dan asistennya. Jawabanmu benar? Keren! Kasih kami like ya. Dan mari lanjut ke teka-teki berikutnya. Misteri Natal. Inspektur Andika yang kita kenal lagi bertugas selama liburan Natal. Duh, kasihan. Tanggal 25 Desember pagi, dia pergi karena ada panggilan telepon. Dibunyikannya bel pintu, dan semenit kemudian pemilik apartemen yang mengantuk membukanya. Sang inspektur mengenalkan diri dan bilang, "Aku harus memeriksa apartemenmu. Tetanggamu bilang, kemarin di malam Natal, dia datang ke rumahmu untuk berpesta. Dan saat dia nyanyi-nyanyi sama keluargamu di dekat pohon Natalmu yang bersinar dengan lampu warna-warni, kamu memasuki apartemennya dan mencuri sejumlah barang berharga." Pemilik yang terkejut menjawab, "Nggak benar itu. Keluarga kami merayakan malam Natal di rumah teman. Kami meninggalkan apartemen dan pergi ke tempat mereka di siang hari. Aku bahkan hampir nggak ada waktu untuk menghias pohon Natal sebelum kami pergi. Kami pulang lama setelah tengah malam dan langsung tidur. Kalau mau, aku bisa bangunin istri dan putraku dan mereka akan membenarkan semua kataku." Nggak perlu, sela Inspektur Andika. Sudah cukup jelas bahwa tetanggamu pembohong. Bagaimana Inspektur Andika begitu cepat tahu bahwa si tetangga bohong? Apa pendapatmu tentang kasus ini? Mari kita pertimbangkan situasinya bersama-sama. Ya, mungkin laki-laki itu kedengaran tulus banget. Tapi apa itu cukup untuk dipercaya inspektur? Apa dia punya bukti dari perkataan tersangka? Mungkin ada yang melihat keluarga itu kembali dari kunjungan ke rumah teman mereka? Apa mungkin inspektur melihat sesuatu yang menguatkan kata-kata pemilik apartemen? Bandingkan gagasanmu dengan jawaban yang benar. Kenapa detektif menyebut si tetangga pembohong? Sekali lagi, nggak ada yang terlalu rumit atau misterius kok. Ini cuma latihan untuk mengecek seperhatian apa kamu.
Kalau kamu perhatikan lagi pohon Natalnya, akan kelihatan bahwa satu bohlam hilang dari rangkaian lampu, dan kamu tahu lampu nggak akan menyala tanpanya. Pemilik rumah memang menghias pohon Natal dengan buru-buru, dan dia nggak mengecek apa lampunya bisa menyala atau enggak. Kemungkinan tetangganya nggak tahu hal ini, dan dia bohong tentang bernyanyi di dekat pohon Natal warna-warni. Omong-omong, kabel rangkaian lampu yang terurai nggak akan bikin lampu nggak menyala loh. Tapi kebayangkan betapa profesional dan atentifnya sang inspektur. Kalau kamu punya kualitas yang sama dan mampu menemukan jawaban, tekan like ya. Lanjut ke teka-teki berikutnya. Kompleks apartemen di New York. Di sebuah apartemen khas kota New York, ada 100 pasangan suami istri. Jadi nggak heran kalau salah satu dari para suami berselingkuh dengan salah satu istri. Istrinya nggak akan tahu, tapi kamu tahu hukum kehidupan. Kebenaran akan selalu terungkap. Dan dengan banyaknya gosip di kompleks itu, semua istri lain tahu kalau si bapak berselingkuh. Tapi nggak kayak di tempat lainnya. Aturan terkait hukuman atas perselingkuhan di kompleks ini sangat aneh dan bahkan menakutkan. Jika seorang istri tahu kalau suaminya mengkhianatinya, si istri akan membunuh suaminya esok paginya. Ups. Dan coba tebak apa yang terjadi? Ada yang mengirim email ke semua istri di kompleks itu secara anonim. Bilang kalau setidaknya ada seorang pria yang selingkuh di kompleks itu. Berapa suami yang akan terbunuh dan berapa lama waktu yang dibutuhkan? Yah, teka-teki ini memang agak serem, tapi jangan sampai hal itu mengganggumu. Kelihatannya, tugas ini menantang logikamu. Apa kamu siap? Jangan buru-buru dan jangan nyerah. Ingat, kamu bisa pause videonya, ambil kertas dan pulpen, dan lakukan apapun yang diperlukan buat mecahin teka-teki ini. Gambar skema mungkin, atau suami yang meninggal. Oke, yuk kita ungkap kebenarannya sekarang. Berapa orang suami dan berapa lama? Semua pria, katakan jumlahnya N, yang selingkuh akan dibunuh. Dan waktu yang dibutuhkan sampai para istri tahu soal ini adalah 1 malam kurang dari jumlah pria yang berselingkuh, N kurang 1. Jika seorang lelaki selingkuh dan istrinya belum mendengar pengkhianatan lain, dia akan tahu kalau pelakunya suaminya. Jika ada 2 lelaki yang selingkuh, kedua istri akan berpikir, karena mereka cuma dengar ada 1 lelaki yang berkhianat, dia harus mati esok paginya. Kalau dia nggak mati, mereka akan memutuskan bahwa suami mereka juga berselingkuh. Dan karena itu, suami yang satunya nggak mati. Dengan mengikuti logika ini, kamu akan tahu kalau semua lelaki yang selingkuh akan mati setelah jumlah hari sebanyak jumlah suami yang selingkuh dikurangi 1. Tara! Gimana menurutmu teka-teki ini? Sulit atau justru gampang? Bagus kalau kamu berhasil memecahkannya. Kalau enggak, jangan kesal dulu. Teka-teki ini memang membingungkan. Oke, masih ada 1 teka-teki lagi. Kamu masih bisa mengubah kedudukan. Hari yang panas. Pada suatu hari yang panas, seorang detektif polisi memutuskan untuk berjemur sebentar di tepi sungai. Tiba-tiba, dia dengar ada seorang wanita menjerit. Tentu saja dia langsung bergegas untuk menolong. Apa yang terjadi? Tanyanya kepada gadis yang terisak itu. Tenang, ceritakan semuanya satu persatu. Bapak gampang bilang begitu, kata gadis itu di antara isakannya. Bapak nggak tahu sih, betapa berharganya gelang itu buatku. Aku kesini setiap hari. Hari ini ku lepas gelangku pas berjemur, ku taruh di atas bukuku dan aku ketiduran. Pas bangun, gelangku udah nggak ada lagi. Inspektur berpikir dengan serius. Nggak ada jejak kaki di pasir di sekitar tempat gadis itu duduk, kecuali jejak kakinya sendiri. Nggak ada orang lain di lokasi itu. Meski begitu, cuma ada salah satu pengunjung tetap yang bisa mengambil gelang itu. Orang-orang sekarang berkumpul di sekeliling inspektur. Sang inspektur memperhatikan mereka dan dalam sekejap dia tahu siapa yang telah mencuri gelang itu. Cerdas juga. Kalau kamu gimana? Apa gagasanmu? Mungkin pencurinya cowok yang membawa raket tenis? Kayaknya dia terlalu polos. Atau wanita itu, cuma dia yang membawa tas. Mungkin aja dia memasukkan kalung itu ke dalam tasnya. Setuju nggak? Waktunya hampir habis. Kamu harus segera menjawab.
Petunjuk utamanya di sini adalah kata-kata bahwa nggak ada jejak kaki di sekitar sana. Dan satu-satunya orang yang bisa menjangkau kalung itu tanpa meninggalkan jejak apapun di pasir adalah orang yang memegang joran pancing. Dialah orang pertama yang patut dicurigai.